Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita selalu baik-baik saja. Hari ini kita akan melanjutkan materi kita. Tema 2, subtema 1, pembelajaran kedua. Cara tubuh mengolah udara bersih. Tujuan pembelajaran kita yaitu untuk mengetahui organ pernapasan manusia. Yang kedua, untuk mengetahui kata tanya dan penggunaannya. Sebelum kita masuk materi, alangkah lebih baiknya kita untuk berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Semua makhluk hidup pasti bernapas, termasuk kita juga. Berikut ini adalah organ pernapasan manusia. Yang pertama ada hidung, faring, laring, trakea, bronkus, bronkiolus, dan alveolus. Hidung merupakan tempat masuknya udara dan penyaringan udara. Faring merupakan persimpangan antara saluran pernapasan bagian depan dan saluran pencernaan bagian belakang. Laring terdapat di belakang faring, jadi faring dan laring ini bersebelahan. Pada trakea terdapat jaringan yang disebut silia yang akan bergerak mendorong keluar debu-debu bakteri yang masuk. Kemudian bronkus merupakan percabangan dari trakea menuju paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Kemudian bronkiolus merupakan percabangan dari bronkus. Yang terakhir yaitu alveolus. Alveolus merupakan tempat terjadinya pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Ini tadi adalah organ pernapasan pada manusia dan fungsinya. Selanjutnya adalah letak dari organ pernapasan manusia. Pada gambar yang ditunjukkan huruf A adalah hidung, huruf B adalah faring, huruf C adalah laring, huruf D merupakan trakea, huruf E merupakan bronkus, yaitu percabangan dari trakea. Kemudian huruf F merupakan paru-paru dan huruf G merupakan diafragma. Selanjutnya adalah kata tanya. Yang pertama adalah apa. Apa itu digunakan untuk menanyakan nama-nama benda, sebab akibat, judul, ataupun tema. Kemudian di mana? Di mana ini digunakan untuk menanyakan tempat atau latar. Kemudian kapan digunakan untuk menanyakan waktu kejadian suatu peristiwa. Kemudian siapa? Digunakan untuk menanyakan tokoh utama atau tokoh pendukung, atau untuk menanyakan orang atau benda yang terlibat. Mengapa? Digunakan untuk menanyakan alasan suatu masalah dalam teks. Bagaimana? Digunakan untuk menanyakan cara membuat, proses, urutan, pendapat, atau sikap. Nah, itu tadi adalah kata tanya dan fungsinya. Selanjutnya adalah kata tanya, contoh pertanyaan, dan jawabannya. Yang pertama ada kata tanya apa. Contoh pertanyaannya adalah apa fungsi dari alveolus? Nah, contoh jawabannya, alveolus berfungsi sebagai tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Kemudian kata tanya kapan. Contoh pertanyaannya, kapan manusia membutuhkan oksigen? Nah, kalau kapan, itu pasti jawabnya waktu. Manusia membutuhkan oksigen setiap saat. Setiap saat merupakan waktu, jadi kata tanyanya kapan. Kata tanya yang ketiga adalah di mana. Di mana tadi itu menanyakan tempat. Contoh pertanyaannya, di mana letak laring? Nah, jawabannya laring terletak di bagian belakang faring. Nah, itu tadi untuk kata tanya di mana. Selanjutnya kata tanya bagaimana. Contoh pertanyaannya, bagaimana manusia bernapas? Nah, berarti ini kan menanyakan proses. Jadi jawabannya udara masuk ke dalam tubuh melalui lubang hidung
lalu masuk ke dalam batang tenggorokan, kemudian masuk ke dalam paru-paru. Jadi menjelaskan proses. Yang terakhir, mengapa. Nah, mengapa ini digunakan untuk menanyakan alasan. Jadi, contoh pertanyaannya, mengapa kotoran tidak bisa masuk ke tubuh manusia melalui hidung? Jadi, jawabannya, karena di dalam rongga hidung terdapat bulu hidung yang menyaring kotoran yang masuk bersama udara. Nah, itu tadi adalah kata tanya, pertanyaan, dan jawabannya. Terus, untuk selanjutnya, kita sudah di penghujung materi. Jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan yang ada, tetap melakukan 5M, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, membatasi mobilitas, dan menjauhi kerumunan. Tetap semangat, jangan lupa belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.